warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan topik tentang pengertian biologi sebagai ilmu pada mata kuliah biologi umum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Muslimah dengan NIM 2306020043 dari kelas 7B. Pada mata kuliah biologi umum yang diampu oleh Ibu Feni Widianti MPD. Kata biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya hidup dan logos yang berarti ilmu. Jadi, biologi artinya ilmu yang mempelajari makhluk hidup serta masalah-masalah yang menyangkut hidupnya. Ciri-ciri sains meliputi objek kajian biologi adalah makhluk hidup. Yang kedua, dikembangkan berdasarkan pengalaman yang nyata yang dilakukan oleh setiap orang. Yang ketiga, berpikir logis. Yang keempat, memiliki langkah kerja yang sistematis. Yang kelima, hasil kajian bersifat objektif. Yang keenam, hasilnya berupa teori atau hukum yang bersifat universal. Kajian ilmu biologi yang pertama, objek kajian biologi yang dipelajari dalam biologi mencakup seluruh organisme hidup yang disebut dengan komponen biotik beserta lingkungannya yang disebut sebagai komponen abiotik. Yang kedua, biologi berkaitan dengan ilmu lain seperti kimia yang menghasilkan ilmu farmakologi dan biokimia, dan fisika yang menghasilkan ilmu biofisika dan radiobiologi. Yang ketiga yaitu ruang lingkup biologi meliputi plantae, animalia, protista, monera, dan fungi. Yang keempat, ciri-ciri makhluk hidup yaitu membutuhkan makan, respirasi, ekresi, reproduksi, beradaptasi, bertumbuh, dan berkembang. Bahasan yang selanjutnya yaitu struktur organisasi kehidupan. Yang pertama, organisasi tingkat molekul adalah organisasi kehidupan pada tingkat paling rendah karena materi penyusunnya hanya terdiri atas asam nukleat dan protein. Yang kedua, organisasi tingkat sel. Sel merupakan kesatuan pertumbuhan makhluk hidup. Yang ketiga, organisasi tingkat jaringan. Sel-sel yang sama bentuk dan fungsinya membentuk kelompok disebut jaringan. Yang keempat, organisasi tingkat organ. Jaringan suatu organisasi sel belum dapat berfungsi dalam tubuh organisme jika tidak bekerja sama dengan jaringan lain. Jantung misalnya, harus dilengkapi dengan jaringan otot, jaringan syaraf, jaringan darah, jaringan ikat, dan jaringan epitel. Jaringan-jaringan tersebut bekerja sama agar jantung bekerja dengan baik. Yang kelima, organisasi tingkat individu. Makhluk hidup yang terdiri atas berbagai sistem organ disebut satu individu. Yang keenam, yaitu organisasi tingkat populasi. Populasi merupakan tingkat organisasi yang terdiri dari sekelompok individu sejenis yang menempati ruang dan waktu yang sama. Yang ketujuh, organisasi tingkat ekosistem. Berbagai jenis makhluk hidup yang memerlukan syarat lingkungan sama dan dalam beberapa hal saling membutuhkan biasanya akan hidup bersama. Misalnya di persawahan. Di persawahan ada padi, ada belalang, katak, ular, dan lain sebagainya. Yang kedelapan yaitu organisasi tingkat bioma atau biosfer. Semua ekosistem di bumi ini saling berhubungan sehingga bumi merupakan suatu ekosistem besar disebut biosfer. Cabang-cabang ilmu biologi. Yang pertama ada anatomi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian struktur tubuh makhluk hidup. Ada botani, ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Kemudian ada bioteknologi, ilmu yang mempelajari tentang penggunaan penerapan proses biologi secara terpadu yang meliputi proses biokimia, mikrobiologi, rekayasa kimia untuk bahan pangan dan kesejahteraan manusia. Kemudian ada ekologi.
Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Kemudian ada evolusi, ilmu yang mempelajari tentang perubahan struktur tubuh makhluk hidup secara perlahan dalam waktu yang lama. Kemudian ada fisiologi, ilmu yang mempelajari tentang faal atau fungsi kerja organ tubuh. Kemudian ada genetika, ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Kemudian ada histologi, ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Ada taksonomi, ilmu yang mempelajari tentang penggolongan makhluk hidup. Ada virologi, ilmu yang mempelajari tentang virus. Zoologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan. Dan masih banyak lagi cabang-cabang ilmu biologi. Manfaat-manfaat biologi dalam kehidupan. Yang pertama, manfaat biologi di bidang pertanian meliputi cara pengolahan lahan, teknik penanaman, penyediaan dan pemilihan bibit unggul, teknik pemberantasan hama. Yang kedua, manfaat biologi dalam bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran, antibiotik dan hormon insulin dengan menyisipkan gen-gen pada bakteri E. coli. Kemudian yang ketiga, manfaat di bidang industri. Pada industri pengolahan bahan pangan, industri farmasi, industri tekstil, dan industri pupuk. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai metode ilmiah dalam ilmu biologi. Langkah-langkah metode ilmiah dalam ilmu biologi sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan langkah untuk mengetahui masalah yang akan dipecahkan, sehingga masalah menjadi jelas batasan, kedudukan, dan alternatif cara untuk pemecahan masalah tersebut. Yang kedua, penyusunan kerangka berpikir. Penyusunan kerangka berpikir merupakan alasan untuk menjelaskan keterkaitan antara berbagai faktor dengan objek dan jawaban terhadap suatu masalah. Yang ketiga, hipotesis. Hipotesis berfungsi sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang timbul berdasarkan kesimpulan kerangka berpikir. Yang keempat, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara eksperimen atau percobaan. Yang kelima, penarikan kesimpulan merupakan evaluasi terhadap sebuah hipotesis yang telah dirumuskan. Apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau hipotesis ditolak. Terima kasih dan cukup sekian pembahasan tentang pengertian biologi sebagai ilmu. Kurang lebihnya saya mohon